Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan kebaikannya, keberkahannya, kerahmatannya serta perlindungannya kepada kita di mana saja kita berada. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab yang kedua, yaitu tentang adab, dan kita masih melanjutkan menyempurnakan pembahasan tentang adab terhadap sesama muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan adab yang ketiga, adab terhadap sesama muslim, yaitu menjenguknya tatkala ia sakit, sekaligus mendoakan untuknya dengan kesembuhan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah adab terhadap sesama muslim. Tatkala saudara kita sakit, maka hendaknya kita menjenguknya, hendaknya kita mengunjunginya, hendaknya kita membesarkan hatinya dengan kehadiran kita, memberikan semangat kepadanya, memberikan empati dan perhatian kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita katakan seorang yang sakit, dia membutuhkan orang lain untuk mendukungnya. Dia butuh kepada orang lain untuk memberikan motivasi, semangat hidup baginya. Orang yang sakit maka dia begitu sensitif. Orang yang sakit seolah hidup ini akan segera berakhir baginya. Oleh karenanya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kehadiran seorang muslim sebagai saudara bagi muslim yang lainnya, maka ini akan menguatkan hatinya, akan membesarkan hatinya, bahkan akan memberikan dorongan dan sugesti bagi dirinya. Para medis, para ahli medis yang pernah saya ketahui pernah menyebutkan bahwa 60% dari kesembuhan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu berasal dari sugesti, yaitu ada harapan besar untuk sembuh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik tatkala kita mengunjungi orang yang sakit. Selain bahwasanya kehadiran kita itu sudah membesarkan hatinya, sudah menyenangkan hatinya, karena dia merasa diperhatikan, karena dia merasa dipedulikan.
karena ada saudara yang berempati kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kehadiran kita itu sudah menjadi sugesti bagi dirinya, ya. Apalagi kehadiran kita sembari kita iringi dengan senyuman. Nah, tentunya sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasanya senyuman itu adalah kebaikan. Bahkan senyuman itu merupakan bentuk transfer kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana wajah yang kecut, merengut, kusut, ya, itu semuanya merupakan bentuk transfer keburukan ya, berbagi keburukan kepada orang lain. Bukankah ketika kita melihat wajah seseorang yang kecut di hadapan kita, ya, wajah yang cemberut di hadapan kita, maka kita merasa terbeban. Ya, setidaknya kita akan bertanya, apa salahku, apa dosaku, apa yang menyebabkan ia berlaku seperti itu di hadapanku, seperti itu, ya. Nah, ini menambah beban kita. Nah, itu energi negatif yang sampai kepada kita. Kira-kira demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian pula, ya, senyum manis, wajah yang berseri-seri, maka ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bentuk energi positif kalau bahasa orang sekarang, ya. Atau lebih kerennya aura positif, begitu, ya. Yang kalau kita katakan itulah kebaikan yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk dilakukan. Itu kebaikan, sedang mentransfer kebaikan kepada orang lain, ya. Nah, senyum manis di hadapan saudara, maka ini, ya, merupakan sedekah. Sedekah artinya memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi sesungguhnya senyum manis yang kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu, maka itu adalah sedekah. Demikian, ya. Jadi kita seperti berbuat baik kepada dia dengan senyum kita, demikian, ya. Nah, demikian seperti itu juga wajah yang berseri-seri ketika kita berkunjung kepada saudara, ya, saudara kita yang sedang sakit, ya, itu juga sugesti bagi dirinya. Selain kehadiran, senyum manis, wajah yang berseri-seri, ya, yang kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah engkau meremehkan satu kebaikan sedikit pun walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jangan diremehkan itu. Itu merupakan kebaikan. Itu merupakan kebaikan. Demikian, ya. Coba bayangkan kehadiran, ya, seorang muslim kepada seorang muslim yang sedang sakit, itu sugesti bagi dirinya. Senyum manis, wajah berseri-seri, ditambah lagi hadiah yang tentunya akan menyenangkannya. Apa hadiahnya? Ya, seperti, ya, buah tangan kalau bahasa kita, ya, buah tangan, ya. Nah, ini tentunya, ya, semakin menambah, ya, sugesti, ya, harapan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harapan kesembuhan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Rasulullah bersabda, tahadu tahabbu, saling memberi pasti saling mencintai, ya. Kehadiran kita, ya, senyum manis kita, wajah yang berseri-seri, ya, di hadapan saudara kita, hadiah buah tangan kita, nah, maka ini akan menambah sugesti dan seterusnya menambahkan. Demikian. Ditambah lagi tatkala kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada saudara kita yang sakit, ya. Bukankah Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatut thayyibah shadaqah, ungkapan yang baik itu sedekah. Sebagaimana ungkapan buruk itu merupakan bentuk kejelekan dan kedzaliman kepada saudara kita, ya. Seseorang itu dia bisa tersakiti, ya, dengan ucapan. Sebagaimana seseorang itu akan bisa senang dengan ucapan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi ungkapan yang baik itu sedekah. Ditambah lagi bukan hanya sekedar ungkapan yang baik, namun ternyata ada doa-doa yang baik sekaligus dorongan motivasi yang baik. Dorongan sugesti dengan lisan, ya. Ya, seperti kita katakan, ya, kita memberikan motivasi penguatan pada dirinya
bahwa penyakit yang Allah berikan ini sesungguhnya merupakan bentuk ya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang Allah inginkan hamba tersebut mengkoleksi banyak kebaikan, banyak pahala, demikian ya. Bisa disampaikan kepadanya sebuah hadis Nabi SAW kepada saudara kita yang sakit tersebut, inna idhamal ajri ma'idhamil bala'i wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Kata Nabi SAW, hadis dalam riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda SAW, sesungguhnya besarnya pahala seiring dengan besarnya bala musibah yang menimpa, di antaranya sakit ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum maka Allah akan menguji mereka. Di antaranya Allah uji dengan sakit ini. Maka siapa saja yang ridha maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Siapa saja yang murka maka dia mendapatkan kemurkaan Allah. Demikian, seperti itu. Bentuk motivasi kepada saudara kita, demikian. Maka dia semakin bersemangat. Ternyata sakit yang Allah berikan kepada dirinya, ternyata sakit yang sedang dideritanya itu merupakan bentuk Allah cinta kepadanya, merupakan Allah ingin ya memberikan kebaikan yang banyak, pahala yang banyak kepadanya, demikian. Nah seperti itu. Lebih-lebih ketika disampaikan ya kepadanya untuk bersabar terhadap musibah yang menimpa ini. Sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas, demikian. Disampaikan contohnya seperti firman Allah surah Az-Zumar ayat 10. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalaslah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Demikian. Ya, seperti itu. Disampaikan. Begitu juga ternyata rasa sakit itu juga bisa menjadi penghapus dosa-dosa, ya. Demikian. Ya, ini merupakan bentuk sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menunda dosa itu untuk disiksa kelak di akhirat, tapi Allah Subhanahu wa taala hapuskan di dunia dengan diberikan musibah. Karena memang musibah itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Sampaikan kepadanya bahwasanya azab di akhirat, kalau Allah tunda di akhirat karena dosa, ketahuilah minimal dari siksanya itu seperti sepasang sandal yang terbuat Allah jadikan dari api neraka, yang apabila digunakan di kaki maka akan menggelegak otaknya. Demikian. Api di neraka itu adalah 70 kali api yang paling panas dari api-api dunia. Demikian pula satu harinya di akhirat itu ada 50.000 tahun dari hari-hari hitungan di dunia. Demikian, sampaikan seperti itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dengan musibah-musibah yang menimpa di dunia ini, ketahuilah itu merupakan bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu rasa penatnya, capeknya, rasa sakitnya, gundah gulana, kesedihannya, gangguan apa saja, sampai pun demam, ya. Begitu juga sampai pun duri yang menusuk kulitnya, tidaklah hal itu melainkan dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa. Bahkan sampaikan juga kepadanya, Allah dengan musibah yang menimpa itu menginginkan hamba tersebut tinggi derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Demikian. Sampaikan satu hadis kepadanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang tadi hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri yang menusuknya atau yang lebih parah, yang lebih dahsyat, yang lebih tinggi ya ketimbang duri tersebut, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya atau dengannya Allah menghapuskan kesalahannya. Demikian. Ini kata-kata yang baik,
yang menjadi sedekah untuk orang yang dikunjungi, yang dijenguk ketika sakit. Masya Allah, luar biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ketika kunjungan tersebut bukan hanya sekedar berkunjung, bahkan kunjungan itu merupakan bentuk sugesti, dorongan kebaikan, ya. Karena bentuk peduli dan empati kepada saudara seiman, ya. Wajah yang berseri-seri, senyum manis di hadapan saudara tersebut. Kemudian hadiah yang dibawakan, yang diberikan, begitu juga kata-kata yang baik. Ternyata bukan hanya sekedar itu, bahkan dia doakan kebaikan. Dia katakan, ya la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Ini tidak mengapa. Lihat, ya luar biasa, ungkapan yang luar biasa ini. Ya, ini tidak mengapa. Ini ungkapan bentuk motivasi, sugesti. Penyakit yang menimpa ini tidaklah mengapa. La ba'sa bihi, tidak mengapa ini, ya. Ini sugesti. Berikutnya adalah tahurun insyaallah. Semoga ini menjadi pembersih dosa-dosa. Demikian, ya. Ini juga menjadi sugesti. Sekaligus ini juga merupakan doa. Ditambah lagi apabila salah seorang di antara kita kalau berkunjung kepada saudaranya, menjenguk saudaranya ketika sakit, ya, dia ucapkan ungkapan yang lainnya, ya. Doa yang lainnya seperti doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa yang diriwayatkan oleh Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi fayamsahu biyadihi al-yumna. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menjenguk sebahagian keluarga beliau, lalu beliau menyentuhkan dengan tangan kanan beliau pada yang sakit. Wa yaqulu, sembari beliau membaca doa berikut ini, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya, demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Doa yang luar biasa. Allahumma rabban nas, wahai Allah Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, isfi, sembuhkanlah ia, antas syafi, engkaulah sang penyembuh, la shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lagi. Luar biasa, ya. Andaikan ini barangkali dipahami oleh orang yang sakit tadi, ya, makna dari doanya, maka Masya Allah mungkin dia semakin tersugesti untuk besar harapan sembuhnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jangankan demikian, ya, sekedar meletakkan tangan saja ya kepada orang yang sakit dari saudara kita, ya ini saja, kemudian membacakan ya doa ini, bertambah-tambah sugestinya, ya. Dia semakin merasa diperhatikan, dia semakin merasa ya dipedulikan oleh saudaranya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bisa juga kita bacakan ya bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka bisa bacakan doa yang lainnya selain doa yang tadi kita sebutkan. Seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Hadis dari Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu, ya. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Bahwasanya Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu dahulu pernah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit yang dia dapati pada jasadnya, pada tubuhnya. Dan ketahui bahwasanya penyakit ini adalah penyakit yang diderita oleh Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu itu semasa ya musyrik beliau. Jadi sebelum masuk Islam pun
sahabat Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu ini telah mengalami penyakit ini, dan ketika masuk Islam pun beliau masih merasakan sakit ini. Lalu beliau datang mengadukan perihal penyakitnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, penyakit yang beliau dapati pada tubuh beliau. Maka Rasulullah sallallahu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Da' yadaka ala alladhi ya'lamu min jasadika." Letakkanlah tanganmu pada tempat yang sakit dari tubuhmu. Wa qul, dan bacalah bismillahi salasan. Engkau baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Ingat, bacanya bismillah, 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 bukan bismillah 3 kali, ya, karena hadisnya, ya, maksudnya adalah menyebutkan bismillah itu dengan 3 kali. Waqul, dan kemudian baca sab'a marratin 7 kali berikut ini, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. 7 kali dibaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, sampai 7 kali. Maka Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu mengatakan, ya, fa fa'altu, aku pun lakukan itu. Fa adhaballahu ma kana bi. Lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit yang menimpaku itu. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, ya, bahwa Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu mengatakan, falam azal amuru bihi ahli wa ghairahum. Maka senantiasa setelah itu aku perintahkan keluargaku dan orang lain untuk melakukan hal itu ketika sakit. Nah, ini merupakan bentuk meruqyah diri sendiri, ya. Jadi kalau sakit sebenarnya cukup, ya, melakukan hal ini. Tidak usah banyak, ya, tidak usah banyak mengeluh, dan mungkin tak perlu juga datang kepada dokter, rumah sakit, ya, untuk mengupayakan kesembuhan. Coba saja lakukan hal ini, ya, lakukan hal ini. Ketahui seperti yang tadi kita katakan, yang saya ketahui, ya, barangkali ini bisa dibuktikan, atau mungkin bisa browsing, cari apakah benar bahwa sugesti itu sekitar 60% merupakan sebab kesembuhan, datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dicari atau dibuktikan, bisa ditanyakan kepada medis demikian. Ketahuilah bahwasanya doa-doa yang dibacakan, baik itu pribadi yang membacakan atau orang lain yang membacakan, maka ini akan memunculkan sugesti seperti itu. Bahkan tadi sudah kita sebutkan kehadiran kita kepada seorang muslim saudara kita untuk menjenguk, ya, menjenguknya ketika ia sakit, mengalami sakit, menderita sakit. Kehadiran kita, senyum manis kita, wajah kita yang berseri-seri, kemudian buah tangan kita, ucapan baik kita, tambah lagi doa kepadanya, itu merupakan tingkatan-tingkatan yang semakin bertambah-tambah, ya, untuk menambah sugesti seorang yang mengalami sakit. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, kita katakan juga kalau seseorang pun dia tidak dikunjungi oleh yang lainnya, lalu dia membaca doa, meminta kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah, ya, menggantungkan harapan kepada Allah untuk kesembuhan. Ketahuilah Allah ciptakan tubuh kita ini itu bisa mengantisipasi penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita pada tubuh kita ini untuk bisa, ya, menuntaskan penyakit. Makanya tubuh kita ini ada antibodi, ya, ada antibodi, ya, yang luar biasa sanggup untuk menyelesaikan, ya, meminimalisir bahkan mematikan penyakit. Demikian. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, bersin itu merupakan upaya penolakan terhadap penyakit.
atau benda-benda asing yang berpotensi untuk menyebabkan sakit. Nah, seperti itu. Memang demikian Allah jadikan pada tubuh kita. Makanya Masya Allah, Subhanallah, kita ucapkan Alhamdulillah, ya, seperti itu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi, nah ini syariat bagi kita, dan ini merupakan hak, ya, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, yaitu menjenguk saudara kita yang sakit tatkala dia sakit, sembari ya kita mendoakan kebaikan untuknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan sangat dilarang bagi kita para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita mengunjungi orang yang sakit, saudara kita yang sakit, itu kita mematahkan semangatnya, ya. Kita menyebabkannya berputus asa dari rahmat Allah berupa kesembuhan darinya. Jangan sampai, ya. Jangan sampai contohnya kita menyatakan, memberitahukan, mengabarkan kepada saudara kita yang sakit tersebut sembari mengatakan, wah, tetangga saya, teman saya, saudara saya kemarin sakit seperti ini, cuma bertahan 3 hari. Nah, begitu. Sementara yang lain cuma sehari sudah meninggal dunia. Jangan demikian. Ya, ini kata-kata yang mematahkan semangatnya. Kata-kata yang bisa memutuskan, ya, harapan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sembuh, ya. Dan ini merupakan kata-kata yang menyakitkan orang yang sakit tersebut. Ini tidak benar, ya. Orang yang demikian ini punya adab buruk terhadap saudaranya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah menjenguknya tatkala ia sakit. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW beliau bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama, raddus salami, menjawab salam. Kemudian wa'iyadatul maridi, menjenguk orang yang sakit, ini dia. Kemudian berikutnya wattiba'ul janaizi, mengikuti atau menyertai jenazahnya. Wa ijabatud da'wati, kemudian ya memenuhi undangannya. Wa tashmitul atisi, berikutnya yang terakhir adalah ya mendoakan orang yang bersin. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pernah memerintahkan demikian, sebagaimana yang diriwayatkan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil maridi wattiba'il janaizi wa tashmitil atisi wa ibraril muqsimi wa nasril mazlumi wa ijabatid da'i wa ifsya'is salami. Kata Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, memberlakukan sumpah saudara, kemudian menolong orang yang terzalimi, memenuhi undangan orang yang mengundang, dan menyebarkan salam. Demikian. Nah, ini perintah Nabi SAW, dan itu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Demikian pula para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Udu al-marida, udul marida wa at'imul ja'i'a wa fukkul 'aniya." Ay al-asira. Kata Nabi SAW, jenguklah orang yang sakit oleh kalian, berilah makan orang yang kelaparan oleh kalian, dan bebaskanlah budak di antara kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ajaran Islam yang luar biasa, ya, antar sesama muslim saja. Nah, ini disyariatkan untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling memberikan motivasi dan sugesti.
Demikian untuk kebaikan, ya, kebaikan dan kesembuhan ketika dalam kondisi sakit. Wallahu taala alam. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin turut serta berinteraktif pada pertemuan kali ini, maka kita buka sesi soal jawab. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa yang ingin interaktif. Silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Bagi para pemirsa yang ingin, ya, bertanya lewat tulisan, layangkan ya pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp di nomor yang sama, ya, ditujukan kepada nomor yang sama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik, ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustadz, saya Fatoni. Apa penyebab rokok itu diharamkan? Dan apakah memelihara jenggot itu sunnah? Baik, ya. Ini ada dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan tentang hukum rokok. Yang kedua adalah hukum memelihara jenggot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum rokok adalah diharamkan, bukan dimakruhkan. Hukum rokok adalah terlarang. Mengapa terlarang? Ya, karena kita mendapatkan secara realita dan kenyataan bahwa rokok itu memberikan kemudaratan. Bahkan kita mengetahui dari penelitian dan survei yang dilakukan oleh pihak medis, di mana penyebab kematian itu sebabnya karena rokok yang bisa menimbulkan, ya, gagal jantung, penyakit jantung, ginjal, kerusakan paru-paru, ya, begitu juga gangguan janin, ya, dan seterusnya. Ternyata, ya, ini disebutkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini. Bahkan, ya, pemerintah sendiri mengakui hal tersebut. Oleh karenanya pihak pemerintah mewajibkan perusahaan rokok untuk mencantumkan, ya, tulisan hal ini, ya, merokok dapat menyebabkan, ya, serangan jantung, ya, gangguan ginjal, ya, gangguan paru-paru, ya, kanker, gangguan janin, dan seterusnya. Sampai itu dirubah-rubah oleh pemerintah, sampai yang terparah adalah rokok itu membunuhmu. Tidak mungkin, ya, pemerintah memberlakukan hal seperti ini kalaulah ini tidak terjadi. Demikian, seperti itu. Bahkan pihak medis sendiri pun sudah mengeluarkan, ya, merilis atau kita katakan merilis atau mengeluarkan, ya, penelitian mereka, ya, tentang kerusakan rokok ini. Ya, demikian, ya. Bahwasanya banyak, ya, racun-racun pada rokok. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pemerintah sendiri, kemudian para medis, ahli medis pun demikian. Lalu atas dasar data inilah maka para ulama mereka mengolahnya. Ya, atas dasar data inilah para ulama mereka mendasari fatwa mereka, fatwa haram mereka, ya, untuk rokok ini. Demikian. Nah, para ulama setelah mendapatkan penjelasan seperti ini, dan ini kenyataan didapatkan, ya, maka mereka menambahkan, ya, dalil untuk hal tersebut.
Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Demikian. Ya, kalau merokok itu bisa membunuh, ya, rokok itu membunuhmu, maka ini bentuk bunuh diri, ya, seperti itu. Setidaknya akan memberikan kemudaratan, ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Janganlah kalian mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga menyatakan, "La darara wa la dirara." Tidak boleh memudaratkan diri dan orang lain. Ternyata para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tidak ada contoh yang paling tepat untuk satu hal saja yang terkumpul padanya kemudaratan diri dan kepada orang lain itu selain rokok. Saya belum mendapatkan hal tersebut selain rokok. Rokok itu ada namanya rokok aktif dan rokok pasif. Perokok aktif dan perokok pasif. Jadi seseorang kalau dia merokok, ya, maka sesungguhnya orang yang merokok ini dia sedang, ya, merusak dirinya, memudaratkan dirinya, sekaligus kalau ada orang-orang di sekitarnya, maka orang-orang di sekitarnya itu menjadi perokok pasif dan itu memudaratkan orang lain. Demikian. Seperti itu. Maka hadis Nabi SAW ini berlaku bagi rokok ini, la darara wa la dirara, ya. Tidak boleh memudaratkan diri dan orang lain. Demikian. Masya Allah, luar biasa. Mungkin mereka orang yang para perokok, demikian pula para pendukung makruhnya rokok atau bolehnya merokok, mereka mengatakan kan nggak langsung mati dan nggak langsung termudarati. Maka kita katakan ya memang betul, karena tidak langsung rokok itu merusak. Ya, tahukah kita bahwasanya ya khamr itu diharamkan banyak maupun sedikitnya. Kalau banyak, iya dia bisa memudaratkan. Kalau sedikit dia tidak memudaratkan langsung, tapi tetap diharamkan. Demikian. Maka rokok juga demikian. Rokok ini dia tidak langsung memberikan kemudaratan, tapi sekian tahun setelah itu dia akan mengalami kemudaratan. Seperti itu. Maka ketahuilah ini yang menyebabkan rokok itu diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian apakah memelihara jenggot itu sunnah? Ya, kita katakan membiarkan jenggot kemudian merapikannya. Dirapikan di sini maksudnya bukan dipotong, tapi dirapikan agar dia tidak ya semrawut, demikian, ya. Disisir, diberi minyak agar dia lurus dan rapi, demikian. Nah, seperti itu, ya. Maka sesungguhnya membiarkan jenggot ini merupakan sunnah Nabi SAW yang hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang saya condong kepada pendapat ini. Berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW yang Rasulullah bersabda, "Juzus syawari wa arkhul liha khaliful majus." Ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, potonglah kumis, biarkan jenggot, dan berbedalah dengan orang-orang Majusi, yaitu para penyembah api yang mereka malah membiarkan kumis dan memotong jenggot. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga, ya Imam Muslim, Rasulullah bersabda SAW, "Khaliful musyrikin," berbeda dengan orang-orang musyrik. Bagaimana caranya? Potong kumis, biarkan jenggot. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini sunnah Nabi. Bahkan kita dapatkan Nabi SAW, bahkan bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW, seluruh para Nabi mereka berjenggot. Orang-orang soleh di zaman orang-orang soleh di zaman Rasulullah dahulu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka juga berjenggot. Dan jenggot ini adalah ciri laki-laki, karena perempuan tidak berjenggot. Dan memotong jenggot ini merupakan bentuk menyerupai perempuan, dan tidak boleh ya menyerupai perempuan. Ya. Rasulullah melarang la tusyabbihu ya an-nisa, jangan menyerupai perempuan, ya. Demikian pula Rasulullah mengutuk ya wanita-wanita yang kelaki-lakian atau mengutuk laki-laki yang keperempuanan. Demikian. Laki-laki yang keperempuanan diantaranya adalah laki-laki yang
menyerupai perempuan dari sisi jenggotnya yang dihilangkan. Demikian wallahu taala a'lam. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Pengampun. Walaupun dosa seseorang bagaikan buih di lautan atau sepenuh langit dan bumi, kalau ia minta ampun akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Pada satu saat kiamat sudah dekat, iblis dan jin bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah. Apakah Allah akan mengampuni ataukah tidak? Kalau Allah mengampuni, maka bahan bakar neraka hanya manusia dan bebatuan. Sedangkan iblis, jin dan syaitan itu masuk surga karena sudah diampuni oleh Allah. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para hambanya untuk bertobat kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang tulus. Mudah-mudahan Rabb kalian mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surganya yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Demikian, seperti itu. Allah perintahkan hamba-hambanya yang melampaui batas untuk mereka bertobat kepada Allah. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Demikian. Bahkan Rasul juga mengatakan la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u taubatu wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terputus hijrah itu sampai terputusnya taubat itu. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, yaitu dari barat. Nah, apabila jin dan setan semuanya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum terbitnya matahari dari barat, maka tentu Allah akan terima. Ya, tentu Allah akan terima. Bahkan manusia juga kalau bertobat Allah akan terima. Permasalahannya apakah mereka akan bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat? Taubat itu akan diterima sebelum terbitnya matahari dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, ketahuilah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak akan diterima taubat seorang hamba. Dan ketika itu, sebagaimana dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka orang yang belum beriman maka dia akan beriman. Orang yang telah beriman maka dia menambahkan ketaatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima, tidak akan bermanfaat keimanan seseorang, ya, keimanan seorang hamba yang sebelumnya dia belum beriman. Karena memang ada orang yang akan beriman setelah terbitnya matahari dari barat itu, yang tadinya dia kafir. Ya. Andaikan pun iblis dan bala tentaranya setan, para setan itu beriman, tapi setelah terbitnya matahari dari barat, maka tidak akan bermanfaat. Sebagaimana kata Allah, ya tidak akan bermanfaat pula kebaikan yang diusahakan oleh seorang yang telah beriman di atas keimanannya. Nggak akan bermanfaat, karena tentu orang yang beriman semakin bersemangat dia untuk melakukan ketaatan tatkala melihat betul-betul matahari terbit dari barat, tapi tidak bermanfaat semuanya. Jadi kalaulah keimanan itu hadir dari orang kafir setelah terbitnya matahari dari barat, maka tidak akan bermanfaat.
Tapi kalau sebelum itu akan bermanfaat. Permasalahannya, apakah bisa dipastikan bahwasanya iblis laknatullah alaih yang sudah bertumpuk-tumpuk dosanya, penyesatannya kepada manusia, karena dia sungguh sesuai dengan sabda Nabi SAW, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min atamim syai'a. Siapa saja yang menyeru kepada kesesatan, itulah siapa yang menyeru? Iblis itu yang pertama sekali. Karena kedengkian dan hasadnya kepada manusia, Adam dan anak turunannya, ya. Disesatkan mereka. Maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan dosa, dia menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa orang yang melakukannya tersebut. Iblis akan mendapatkan dosa-dosa yang begitu banyak dari manusia yang telah disesatkannya, dan berapa juta manusia telah disesatkannya. Apakah dia punya potensi untuk bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat? Inilah yang membuat iblis berat untuk dia bertobat. Ya, andaikan, ini cerita andai, dalam bahasa Arab lau, andaikan dia pun bertobat, pasti Allah akan ampuni. Tidak mungkin, karena Allah Ghafurur Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengampun, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Tak mungkin Allah tak mengampuni. Permasalahannya, apakah mungkin iblis mau bertobat? Demikian. Begitu juga para setan-setan bala tentaranya itu akan bertobat. Maka saya sampaikan di sini kepada siapapun yang mendengarkan, baik itu dari kalangan jin dan manusia, bahkan andaikan iblis pun mendengar, saya yakin dia pun sudah tahu sesungguhnya bahwasanya Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Iblis itu tahu, hanya saja dia yang sendiri yang memutuskan rahmat Allah bagi dirinya. Andaikan, saya katakan, ini ungkapan yang tertuju kepada jin dan manusia, bahkan iblisnya. Andaikan satu makhluk pendosa, bahkan semisal dengan iblis saja, andaikan dia bertobat kepada Allah dengan sekali tobat, dengan taubatan nasuha, pasti Allah akan terima, pasti. Karena itu konsekuensi dari nama Allah Ghafur Rahim. Ghafur Rahim. Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi sungguh kebanyakan para hamba tidak tahu disayang. Maka kita harus sadar bahwasanya Allah sesungguhnya sayang, kasih, cinta dengan kita. Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya, dan Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya. Bahkan Allah masih buka pintu taubat yang ada di pintu tersebut yang ada di sebelah barat. Demikian, seperti itu sampai hari kiamat. Ketika matahari terbit dari barat, maka tertutuplah pintu tersebut. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ya. Tapi kalau kita bicara andai dan andai, ya kita katakan andaikan bertobat, bahkan seluruh manusia taubat, seluruh manusia taubat, seluruh jin taubat, termasuk iblis taubat. Kalau cerita andai dan andai, maka ketika mereka taubat seluruhnya, ya, lantas jika demikian tidak ada lagi nanti ketika mereka taubat terus mati dalam kondisi taubatnya Allah ampuni mereka, lalu bagaimana dengan neraka? Kan begitu. Maka penuh akan menjadi surga. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita bicara andai ya sangat mungkin. Tapi realitanya apakah manusia itu akan bertobat, mampu bertobat, ya, sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan? Kemudian apakah mereka bisa, ya, terus dalam kondisi taubatnya dan melakukan ketaatan dalam kondisi taubatnya, lalu ditutup hidup mereka dengan taubat tersebut? Ataukah mereka kembali berbuat kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah?
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, dan memberikan keafiatan kepada kita dari segala bentuk keburukan, kesyirikan, kekufuran, kesombongan, kemunafikan, ya, kedurhakaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan agak panjang sedikit ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya kebiasaan dari kecil dengan keluarga, kalau anak perempuan itu selalu dipakaikan perhiasan. Tidak harus mahal dan tidak harus mewah, seperti kalung, anting, cincin, atau gelang. Seumur hidup saya sudah terbiasa memakai perhiasan, tidak harus emas. Setelah menikah, suami menyuruh saya untuk melepaskan semua yang saya pakai dengan alasan dia tidak suka. Hati saya sangat berat, Ustadz. Namun saya menuruti. Kadang ada dalam hati rasa kepingin kali memakai anting di telinga, memakai anting di telinga saya kembali dan gelang. Jadi di saat dia pergi kerja saya pakai, saat dia pulang kerja saya lepas. Hingga satu hari saya lupa melepas saat dia sudah pulang kerja, dan seperti biasa kami jadi ribut tentang hal ini. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana saya menyikapi hal ini? Sungguh sulit saya patuhi meski sederhana. Hati saya seperti menolak, dan sepertinya sikap suami saya apa harus dia itu egois sekali seperti itu ya Ustadz? Karena saya tidak melakukan pelanggaran syariat. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali, ini namanya curhat ya. Tapi nggak apa-apa ya, terkadang curhat itu bisa melegakan hati dan jiwa ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada tuh ya perempuan, ada laki-laki yang ternyata tidak suka ya perempuan pakai perhiasan. Gimana kira-kira? Agak sedikit aneh begitu ya. Laki-laki tidak suka dengan perhiasan ini. Saya kira begini, saya yakin sesungguhnya laki-laki itu suka dengan perempuan. Ya. Kalau laki-laki yang normal dia suka dengan perempuan, karena perempuan itu perhiasan bagi dirinya. Dan akan semakin cantik kalau dia pakai perhiasan, gitu toh? Sepakat ini insya Allah. Nah, ketika ini ada pada diri seorang laki-laki, yaitu dia tidak suka perempuan pakai perhiasan. Saya yakin ada satu hal yang menjadi mindsetnya yang keliru. Ada satu hal keliru yang itu ada di mindsetnya, di pola pikirnya, yang ini harus diluruskan. Ya. Saya berdoa mudah-mudahan suami sang penanya ini bisa berubah insyaallah ta'ala. Tapi saya mohon kepada sang istri sang penanya ini untuk bersabar terlebih dahulu ya. Sembari menunggu ya perubahan pada diri suami tentang mindset yang keliru, pola pikir yang keliru tentang wanita yang memakai perhiasan. Mungkin yang bisa saya duga, sang suami seperti itu karena khawatir itu akan memberatkan dirinya dengan banyak memakai perhiasan. Karena kalau sudah pakai perhiasan nanti pengen beli perhiasan baru. Mungkin seperti dia pernah mendapatkan saudari-saudarinya atau perempuan-perempuan yang pernah dia kenal, itu mereka bertengkar ya dengan suaminya gara-gara mungkin apa? Gara-gara mungkin perhiasan yang ingin sekali dibeli oleh atau dimiliki oleh sang istri perempuan tersebut. Akhirnya terjadi pertengkaran. Barangkali ini juga yang membuat ya yang membentuk mindset bagi suami. Bisa jadi ya, atau perkara yang lain. Nah,
sembari menunggu perubahan pada mindset sang suami ini, setidaknya paling tidak dirubah bahwasanya wanita itu semakin cantik ya ketika dia berhias, dan wanita itu adalah perhiasan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Demikian. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Jadi wanita yang salihah itu adalah perhiasan. Dan akan semakin cantik itu wanita yang salihah ketika dia memakai perhiasan gitu. Nah ini insya Allah bisa dirubah insya Allah. Tapi sembari menunggu perubahan itu, saya mohon sekali kepada sang penanya, ya, istri yang insya Allah salihah, saya yakin ini ya, dan saya berharap dan saya yakin sang penanya ini adalah istri yang salihah. Buktinya adalah dia nuruti, sang penanya ini menuruti keinginan suaminya, cuma nggak tahan saja ya. Maka kalau saya pahami dari permintaan suami, jangan pakai perhiasan, maka bisa diambil zahir dari ya larangan sang suami ini untuk tidak memakai perhiasan di hadapan suami. Maka silakan jangan pakai perhiasan di hadapan suami sambil menunggu perubahan mindset dari sang suami tersebut tentang perhiasan ya. Nah, silakan memakai, saya bolehkan ya, karena zahir dari larangan suami itu adalah di hadapannya, jangan sampai terlihat olehnya. Demikian ya. Adapun ketika dia mungkin tidak di rumah, sang suami tidak di rumah, maka silakan pakai perhiasan ya. Nah, cuma wanti-wanti jangan sampai nanti kelihatan lagi. Nah, seperti itu. Dan tidak perlu ya ini menjadi bahan pertengkaran. Katakanlah sang suami contohnya dia pernah melihat, loh kok kamu kok pakai perhiasan, bilang maaf bang ya khilaf bang, begitu saja minta maaf, tidak usah bertengkar, maaf bang khilaf ya, soalnya adik pengen banget ini makainya gitu, kebetulan pas make abang lihat, jadi adik minta maaf. Sudah cukup begitu saja ya. Nggak usah abang ini menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala, nggak akan masuk itu nasihatnya ya. Jangan sampai istri yang menyampaikan nasihat itu tapi biarkan orang lain ya. Apakah ustadz yang menyampaikan? Ya mudah-mudahan sang suami tadi ikut kajian ini ya, mudah-mudahan dengar juga kajian ini ya. Mudah-mudahan nanti sang suami bisa bisa berubah mindsetnya. Mungkin bisa juga ya sang istri bertanya ya kepada sang suami dengan ini, sebenarnya cara ini adalah cara psikiater untuk mengetahui dan mendeteksi penyakit atau kesalahan mindset seseorang dengan bertanya terlebih dahulu, tapi dengan lembut ya. Saya ajarkan begini, bang, dengan lembut minta maaf bang ya, tanya sama sang suami, mohon maaf bang, nggak bermaksud apapun, tapi adik sebenarnya sayang sama abang, sampaikan kalau kita cinta sama pasangan kita, begitu, sampaikan sayang, cinta, begitu. Nah, boleh nggak bertanya bang ya, tapi minta maaf ini ya, kira-kira kenapa ya abang kok nggak suka ya, kenapa kok nggak suka ya adik pakai perhiasan. Nah, seperti itu. Tapi abang jangan marah, sampaikan aja alasannya, nggak perlu sambil marah begitu. Nah, tanyakan seperti itu. Insya Allah suaminya kalau dilembutin, insya Allah lembut dia. Laki-laki itu, jujur saya laki-laki, kalau dilembutin itu sudah, kata orang sekarang, kelepek-kelepek begitu dia ya. Karena memang laki-laki suka yang lembut, buktinya dia suka dengan perempuan. Karena perempuan lembut, kan begitu. Tapi kalau kasar, ya kalau dia suka sama perempuan yang kasar, mending dia nikahin laki-laki. Kan begitu ya. Maka ditanyakan kepada sang suami dengan bahasa yang lembut, mohon maaf bang gitu. Kenapa ya abang kok nggak suka? Nah, dari sini nanti kan ketahuan bahwasanya ya
sang suami itu ada masa lalunya yang menyebabkan mindsetnya tadi keliru. Bisa jadi akan cerita dia. Yang saya duga adalah barangkali ya ada rumah tangga yang ya kacau balau, berantakan gara-gara masalah perhiasan. Sang istri nuntut minta perhiasan, bisa jadi. Maka dia tidak suka ketika itu. Atau dia khawatir istri itu akan memperberat suami dengan banyak minta dan menuntut perhiasan, bisa jadi. Sesungguhnya bukan dikarenakan perempuan itu yang sesungguhnya cantik, yang dia merupakan perhiasan, itu dia tidak suka dengan perhiasan itu, bukan. Karena ada sebab yang lain sehingga dia pun agak wanti-wanti dan antipati dengan perhiasan, bisa jadi. Gitu. Tanyakan. Lalu setelah tahu contohnya, ternyata seperti yang saya prediksi, yaitu karena ada rumah tangga yang berantakan karena perhiasan atau karena dikhawatirkan istri banyak nuntut perhiasan, maka sampaikan, Bang, demi Allah Bang, bilang begitu, janji, adik nggak akan nuntut hal yang berlebihan. Nah begitu. Kalaupun seandainya adik pingin beli perhiasan, maka itu dari uang adik, bukan dari uang abang. Nah seperti itu. Dan mohon diizinkan adik pakai perhiasan. Adik akan berdandan dengan dandan yang terbaik untuk abang. Nah seperti itu ya, karena ternyata kita sudah mengambil sebuah ikrar. Itu ikrar untuk tidak memberatkan suami. Nah seperti itu. Karena bisa jadi dia tak suka dengan perhiasan karena takut diberatkan dan takut berantakan gara-gara perhiasan. Nah seperti itu ya. Nah tapi selama belum suami ini berubah mindsetnya, coba untuk taat tidak memakai dulu, dan silakan pakai ketika suami tidak di rumah, seperti itu. Tapi jangan lupa untuk melepasnya ketika suami tidak pulang ke rumah. Nah begitu ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga sang penanya jadi istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Afwan, saya mau bertanya bagaimana hukum duit atau uang yang kita terima dari atasan di kantor dengan dalih sudah membantu pekerjaan dan untuk bonus akhir tahun. Dan bonusan itu bukan dari perusahaan tapi dari beliau pribadi. Apakah boleh atau haram ya Ustadz? Mohon penjelasan dan pencerahan sebab saya benar-benar bingung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya tips, uang amplop atau apapun hadiah tambahan dari gaji ya atas pekerjaan yang sudah dapat gaji, maka itu terhitung ghulul, harta khianat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, hadaya al-ummali ghululun. Hadiah-hadiah untuk para pekerja itu adalah harta khianat, harta ghulul. Demikian pula dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul, harta khianat. Demikian. Jadi ingat ya, kalau kita bekerja dengan sebuah pekerjaan dan atas pekerjaan itu kita mendapatkan gaji, maka kalau kita menerima tambahan tips, hadiah ya atas pekerjaan tersebut, ingat ya, pekerjaan yang sudah dapat gaji tadi, maka itulah harta khianat. Namun apabila kita melakukan sebuah pekerjaan yang itu bukan pekerjaan yang digaji dan itu bukan pekerjaan asal kita, bahkan itu terhitung lembur, di luar waktu, atau itu bukan pekerjaan kita, bukan asal dari pekerjaan yang kita dapat gaji, ya, maka ketahuilah kita berhak untuk mendapatkan ya kompensasi ya tambahan seperti itu. Kalau kita mau relakan, maka kita dapat pahala seperti itu. Dalam kasus yang ditanyakan ini tinggal dilihat apakah ya pekerjaan yang dinyatakan sebagai bentuk membantu atasan ini pekerjaan
dan tugas dari si atasan tersebut secara khusus, ataukah juga tugas dari sang penanya. Kalau ini bukan tugas dari sang penanya, namun ini adalah tugas sang atasan atau bos tadi, kemudian dibantu si bos tadi untuk menyelesaikannya, maka wallahu taala alam, asalkan bukan dalam hal-hal yang haram seperti pelanggaran ada suap ya, atau si bos tadi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain lalu dibantu ya, asalkan tidak ada seperti ini, maka hadiah dari si bos atau atasan tersebut ini adalah halal untuknya. Ingat, karena sebabnya pekerjaan tadi bukan pekerjaan ya asal milik dia, ya bukan tanggung jawab dia, tapi tanggung jawab si bos, demikian, seperti itu. Tapi kalau ternyata itu adalah pekerjaan sang penanya ini, tuh tanggung jawab dia, demikian. Hanya saja si bos dia ingin memberikan reward kan begitu, tapi secara khusus, maka wallahu taala alam sebaiknya jangan diterima, dikhawatirkan itu termasuk harta ghulul. Wallahu taala alam. Ingat ya, kalau seandainya pun diterima karena itu adalah pekerjaan dari si bos, tanggung jawab dari si bos atau atasan tersebut, ya, bukan tanggung jawab dan pekerjaan dari sang penanya sendiri, ya, maka diperhatikan apakah pekerjaan tersebut ada pelanggaran, ya, ada pelanggaran dia, seperti mungkin ada suap, ada sogok, dan ada hal-hal yang terlarang, manipulasi, ada ada pemalsuan dan seterusnya, maka tidak boleh tetap diterima, tidak boleh diterima. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan berikut ya. Begitu juga jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan dan kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian ini. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Dan sebelum berakhir, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, mari kita berdonasi. Mari kita menyisihkan dari harta yang telah Allah titipkan kepada kita untuk turut serta membebaskan lahan masjid yang ini akan diberi nama dengan Masjid Al-Muwahhidin. Masjid ini adalah untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita adalah sekitar 2,900 sekian miliar rupiah. 2 miliar 900 sekian juta rupiah, ya. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya saat kita telah tiada. Silahkan salurkan ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, dan Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.